Jadi menurut saya nggak perlulah Sinteyong mengatakan itu regulasi jadul atau menggunakan istilah itu. Karena istilah itu memprovokasi publik bola kita. Sehingga apa? Publik bola kita harusnya diedukasi dengan benar, makin cerdas bukan jadi makin emosional. Buat saya catatannya itu. Malah yang harus terjadi sebaliknya buat Sinteyong dan PSSI adalah introspeksi diri. Kenapa lawan Vietnam dan Thailand belum pernah menang? Oke, balik lagi di Gojek Bung Toel. Kita akan membahas tentang Timnas U19. Memang harus diakui, kegagalan Timnas U19 lolos ke semifinal sangat menyesakan. Kita ikut merasakan kesedihan itu, kekecewaan para pemain Timnas, juga publik sepak bola Indonesia. Sangat menyesakan karena akhirnya kita kalah bersaing dengan Vietnam dan Thailand. Yang membuat lebih menyesakan adalah atmosfer sepak bolanya menjadi semakin buruk. Karena PSSI pun tampaknya tidak bisa menerima situasi itu. Juga pelatih Sinteyong dengan komentarnya tidak bisa menerima situasi itu. Ada isu soal regulasi yang jadi gugatan publik sepak bola. Ada soal Vietnam dan Thailand yang dianggap bermain mata, main sabun dengan skor 1-1. Itu mengemuka yang membuat atmosfer sepak bolanya menjadi keruh, tidak objektif, tidak lurus gitu loh. Jadi kalau bicara soal regulasi kan sudah ditetapkan sejak lama bahwa penentuan jika ada 2 atau lebih tim dengan poin sama maka ditentukan dengan head to head. Dan itu bukan barang baru, itu bukan sesuatu yang dadakan juga. Jadi kita harus punya pemikiran yang jernih terkait itu. Nggak boleh menyalahkan regulasinya nggak tepat atau apapun. Kalau Indonesia di posisi Vietnam dan Thailand dan kemudian Indonesia ada di posisi Vietnam atau Thailand terus lolos, apakah akan ada gugatan, keluh kesah, protes tentang regulasi? Kan nggak ada. Yang kedua, itulah yang disayangkan. PSSI lewat ketua umumnya Senin pada saat video ini direkam akan melaksanakan rapat darurat untuk melakukan protes ke AFF terkait pertandingan antara Vietnam dan Thailand yang dianggap tidak fair play, main mata atau main sabun, kan seperti itu. Menurut saya PSSI nggak harus bereaksi seperti itu. Bicara tentang regulasi, bicara menggugat pertandingan itu, karena ini membuat atmosfer sepak bolanya menjadi keruh. PSSI harusnya mengedukasi publik bola menjadi lebih dewasa, bukan memprovokasinya. Memprovokasi sehingga kemudian muncul reaksi-reaksi yang tidak diinginkan dari publik sepak bola Indonesia. Nanti diketawain oleh football family dari AFF maupun AFC. Kalau kemudian yang mengemuka adalah tentang gugatan protes terhadap regulasi head to head, nanti diketawain. Begitu juga tentang hasil pertandingan yang digugat, draw dari Vietnam dan Thailand. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita menyadari perjalanannya babak penyisihan dengan regulasi itu, situasi pertandingan dari Vietnam dan Thailand kan sebetulnya sudah bisa diperkirakan. Artinya pelajaran yang didapat adalah, hikmah yang didapat harusnya adalah kita jangan pernah, atau Indonesia jangan pernah bergantung kepada tim lain untuk lolos ke babak selanjutnya. Harusnya dengan regulasi head to head itu, yang spiritnya adalah setiap tim harus mengutamakan atau memprioritaskan kemenangan atas setiap lawan. Nah ini kan yang terjadi, kegagalan kita kalau kita lebih jernih, lebih tenang, lebih objektif, lolos ke semifinal karena kita tidak mampu menang lawan Vietnam dan Thailand, kan itu. Kalau kita mau introspeksi. Begitu juga pelatih Sinteyong yang di awal mentargetkan juara Piala AFF U19,
lalu kemudian gagal ke semifinal, nggak perlulah bicara bahwa regulasi itu regulasi jadul. Kan aneh kalau mengkategorikan regulasi itu regulasi jadul, sementara regulasi itu masih banyak berlaku. Liga 1 memperlakukan head to head. Serie A Liga Italia head to head. Bahkan kualifikasi Piala Asia 2023 kemarin yang diikuti oleh Indonesia dan lolos ke Piala Asia, itu juga regulasi penentuan posisi ranking timnya jika ada yang memiliki poin sama, itu juga dengan head to head. Jadi menurut saya nggak perlulah Sinteyong mengatakan itu regulasi jadul atau menggunakan istilah itu. Karena istilah itu memprovokasi publik bola kita. Sehingga apa? Publik bola kita harusnya diedukasi dengan benar, makin cerdas bukan jadi makin emosional. Buat saya catatannya itu. Malah yang harus terjadi sebaliknya buat Sinteyong dan PSSI adalah introspeksi diri. Kenapa lawan Vietnam dan Thailand belum pernah menang? Contoh kalau kita bicara tentang Sinteyong di AFF, di SEA Games dan juga di Timnas U19. Vietnam dan Thailand masih menjadi momok. Belum bisa dikalahkan. Nah itu kan yang harus jadi introspeksi. Ketimbang gembar-gembor, heboh, rame-rame, mau gugat, mempertanyakan regulasi, mempertanyakan hasil draw Vietnam dan Thailand. Ini bakal diketawakan. Sama tetangga-tetangga kita, negeri-negeri sepak bola di Asia Tenggara maupun di AFC itu loh. Nah maksud saya adalah kita tentu sangat menginginkan timnas kita melaju ke semifinal bahkan ke babak yang lebih tinggi lagi, ke final bahkan juara. Tapi kita juga harus dalam koridor nasionalisme yang nggak buta, jangan buta gitu loh. Kan sebetulnya dengan filosofi regulasi head to head itu, filosofinya, spiritnya adalah setiap tim dituntut harus selalu memenangkan pertandingan menghadapi lawan siapapun. Itu spiritnya, itu filosofinya gitu loh. Jadi buat saya reaksinya ini yang makin menyesakan. Bahwa gagal ke semifinal menyesakan, iya. Tapi kemudian makin menyesakan karena respon PSSI, federasi kita, elit sepak bola kita juga nggak bersikap yang sepatutnya. Kenapa? Karena sejak awal mentargetkan juara, menjadi beban buat anak-anak yang masih sangat muda ini. Sehingga kita lupa hari-hari ini isunya tentang regulasi, tentang menggugat Vietnam dan Thailand yang dianggap main mata atau main sabun, dan kita menjadi lupa mengapresiasi permainan timnas U19. Ini kita jadi lupa. Padahal mereka sedang dalam proses belum final. Kalau mereka adalah posisinya timnas U19 dalam proses dan belum final, mereka memang tempatnya salah, tempatnya belajar. Lalu kemudian siapa yang ngomong juara itu? Itu kan yang membebani itu. Target juara AFF akhirnya begitu gagal ke semifinal, maka kemudian heboh, marah, emosional. Kan itu dampaknya, pengaruhnya. Karena apa? Karena tidak bijak menetapkan target sasaran buat anak-anak muda ini. Padahal nggak ada yang salah dengan anak-anak muda ini. Kalau pertandingan pertama lawan Vietnam belum maksimal, itu ya normal memang seperti itu. Pertandingan pertama, kompetisi yang sesungguhnya, turnamen yang sesungguhnya. Kan seperti itu. Bahwa Vietnam dan Thailand masih menjadi lawan yang kuat, itu kenyataan yang harus dipikirin oleh Sinteyong dan PSSI. Lalu sekarang kita heboh tentang itu. Atmosfernya menjadi keruh dan emosional. Padahal kita bagusnya mengapresiasi timnas U19. Dan kali ini saya mau kasih apresiasi untuk timnas U19 dengan penampilannya seperti kemarin. 2 gol heading yang sangat baik dari kapten kesebelasan Muhammad Ferrari, bagus. Shooting yang sangat keras dari Arkan itu juga sangat bagus. Tapi saya secara khusus mau apresiasi 2 pemain yang menurut saya main keren. Yang pertama striker Rabani Tasnim. Golnya itu menurut saya sangat luar biasa. Dia dapat bola, dia duel 1 lawan 1 dengan center back Myanmar. Dia bawa bola masuk ke area penalti. Dia punya koordinasi, punya balance yang bagus, speed bagus. Dan dia gak cuma itu. Dia masih punya kemampuan finishing eksekusi yang bagus ke tiang dekat.
dengan keseimbangannya, dengan gangguan center back, dia masih bisa koordinasi balance antara kecepatan, timing, dan juga keakuratan shooting. Golnya ke tiang dekat luar biasa. Momen itu yang membuat saya, ini pemain harus kita jaga. Saya nggak mau cepet-cepet bilang wonderkid, tapi ini pemain punya potensi. Striker Rabani Tasnim yang lawan Filipina bikin gol hat-trick ya, 3. Jadi dia sudah bikin 4 gol. Nah, saya mau ingatkan itu, ketimbang rame-rame ini ada pemain bagus gitu loh. Lalu tanpa Marcelino Ferdinand, permainan kita juga menurut saya sih nggak kehilangan arah gitulah ya. Permainannya masih mengesankan, mengalir dan sebagainya. Terutama saya melihat gelandang mungil nomor 15. Ini menurut saya sih pemain yang sangat luar biasa atau menarik perhatian saya paling tidak. Zanadin luar biasa permainannya. Pemain kelahiran Bekasi tapi sekarang katanya main di Persis Solo. Anak muda, mungil tapi gelandang yang sangat kuat. Menurut saya sih dia bisa main 6, bisa main posisi 6, bisa main posisi 8, penguasaan bolanya bagus. Jadi kehilangan Marcelino Ferdinand, ternyata lapangan tengah kita masih punya Zanadin kan. Luar biasa, saya pikir ini pemain yang sangat punya potensi. Saya nggak mau buru-buru cepat juga memberikan pujian wonderkid, tapi ini pemain punya potensi. Jadi di balik kegagalan sebetulnya tim ini ada potensi asal bisa melihat, asal cukup peka dengan potensi maksimal dari para pemain itu. Zanadin bagus, nomor 15 gelandangnya. Luar biasa menurut saya sih. Jadi ada 2 pemain yang saya apresiasi secara lebih dibandingkan pemain lainnya. Yang pertama striker Rabani Tasnim, dan yang kedua adalah gelandang dengan nomor punggung 15. Posturnya mungil, tapi penguasaan bolanya luar biasa, passing-passingnya luar biasa, kontrol bolanya luar biasa. Zanadin luar biasa. Sekali lagi saya mau ingatkan, ini bukan hasil yang mengenakan buat kita semua, tapi tetap pada jalur trek sepak bola yang benar. Regulasi itu sudah ada jauh-jauh hari, jauh-jauh sekian lama menggunakan head to head. Bukan regulasi jadul, karena kalau ngomong seperti itu STY saya sangat menyayangkan, itu memprovokasi. Juga PSSI harus bersikap sebagai federasi yang punya pemikiran besar, punya hati besar, berjiwa sportivitas tinggi, dan lebih baik introspeksi. Kenapa kita belum berhasil mengatasi Vietnam dan Thailand? Sekali lagi saya ingatkan, jadi solusi bukan polusi, dan tetap digocek Bung Toel.